Pemirsa Bali TV, kebutuhan akan air bersih menjadi prioritas yang harus terpenuhi. Perumda Air Minum Tirta Suaka Dharma memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi para pelanggannya. Hanya saja produksi air bersih yang dimiliki perusahaan milik Pemkot Denpasar ini juga terbatas. Terlebih sumber air permukaan, yakni dari air sungai, juga sering terganggu akibat berbagai persoalan cuaca yang terjadi. Seperti saat hujan, air sungai mengalami tingkat kekeruhan sangat tinggi, sehingga sampai tidak bisa diproses. Demikian pula saat musim kemarau, debit air semakin kecil, seperti yang terjadi saat ini. Nah, apalagi kendala yang sesungguhnya dialami Perumda Air Minum Tirta Suaka Dharma Denpasar. Saat ini kami telah terhubung dengan Dirut Perumda Air Minum Tirta Suaka Dharma Denpasar, Bapak Ida Bagus Gede Arsana ST. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Selamat malam, Om Swastiastu. Oke, Pak Bagus, ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV. Musim kemarau ini segera akan datang, Pak. Bagaimana kondisi distribusi air bersih kepada pelanggan saat ini? Terima kasih atas waktu yang diberi kepada kami. Tentunya apabila itu terjadi, nanti kekeruhan di musim kemarau, ada penurunan permukaan air dalam sungai, tentunya kami di instansi pemerintahan Perumda Air Minum berbenah di dalam pendistribusiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya nanti kalau memang itu terjadi, kami di distribusi akan mungkin kalau memang itu memungkinkan ada penggiliran pemakaian air untuk di pelanggan. Mungkin itu salah satu mungkin yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, adakan sosialisasi ke masyarakat, pemberitahuan terkait dengan kondisi yang kami alami di perusahaan. Mungkin itu. Ya, kemudian ini strategi apa yang akan dilakukan, Pak, dalam kondisi air baku yang semakin mengecil? Tentunya di dalam kondisi-kondisi seperti itu, strategi yang kami lakukan, di samping memang ada perbaikan distribusi, tentunya kami ada sosialisasi, salah satunya ke lapangan, ke lapangan pelanggan lah salah satunya. Yang paling penting adalah di sini, bagaimana kita bisa membaur dengan pelanggan. Tatkala kita punya permasalahan seperti ini, tentunya kami mengharap juga di pelanggan air minum mempersiapkan diri untuk menampung air di dalam kondisi-kondisi yang kondisi kemarau atau krisis air. Itu yang pertama. Kedua, tentunya juga kami mengharap penghematan pemakaian air di masing-masing pelanggan. Di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini, tentunya kami juga mengharap pemerataan pemakaian air di pelanggan itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Ya, Pak Bagus, ini terkait dengan kondisi COVID-19 saat ini. Sejumlah pelanggan air bersih ini dipastikan juga ikut terdampak. Apa stimulus yang diberikan Perumda kepada pelanggan untuk saat ini, Pak? Terima kasih, Pak. Terkait dengan adanya virus COVID yang kita alami, khususnya untuk Denpasar, ini Bapak Wali Kota menginstruksikan kami dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa diberikan Perumda Kota Denpasar, stimulusnya termasuk bantuan-bantuan yang bisa diberikan ke masyarakat. Salah satunya, ini minta lanjut Pak, instruksi Wali Kota juga, kita sudah memberikan bantuan gratis 3 bulan, untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Barometernya adalah PLN yang 450 watt. Itu yang kita berikan untuk pertama kali ke pelanggan. Kurang lebih jumlahnya itu 3.000 sampai 4.000 kurang lebih. Iya. Kemudian untuk yang kedua, kita memberikan sumbangan sembako
Melalui kerjasama kita sudah berikan 660 bingkisan dan itu sudah berjalan baru 50% ke Sanur yang kemarin sudah disampaikan dan disaksikan oleh Pak Wakil Wali Kota melalui kerjasama. Mungkin Pak. Iya, kemudian untuk sampai saat ini Pak, berapa persen cakupan layanan yang di Denpasar ini sendiri Pak? Cakupan layanan untuk Kota Denpasar sampai saat ini baru mencapai 58%, Pak. 58% ya? Ini 48%. 48%. 48 ya. Ya. Ya, kemudian untuk langkah-langkah Pak ini apa yang akan dilakukan ke depan dalam upaya memberikan layanan yang lebih maksimal seperti air mengalir selama 24 jam penuh mungkin Pak? Ya, terima kasih Pak. Tentunya ke depan kita dari Perumda sudah selalu berbenah sesuai dengan program-program yang kami laksanakan. Seperti apa di tahun ini? Di tahun ini kita sudah bisa mengerjakan reservoir-reservoir khususnya untuk yang di Serangan. Ini untuk pelayanan yang dulunya mungkin masih belum 24 jam, kami harapkan di tahun ini, di pertengahan ini sudah mencapai 24 jam. Khusus Serangan dulu. Yang kedua, kami bangun nanti di pertengahan ini, pertengahan tahun ini, masih dalam proses tender, masih dalam pelelangan, di Perumda Samaning, ya tujuannya juga sama untuk bagaimana kita bisa melayani masyarakat 24 jam. Itu kami tahap-tahap melakukan. Yang ketiga baru berupa ED, mudah-mudahan di Perang Samyan nanti daerah-daerah itu yang agak kritis air yang dari Penat alirannya, tentunya kami di tahun ini baru berancangan buat DED dan mudah-mudahan di tahun 2001 di Perang Samyan bisa terwujud dengan penampungan juga. Gitu Pak. Ya, Bapak ada harapan dari Bapak terhadap pelanggan dalam kondisi air baku yang sudah mulai mengecil ini? Juga kami mengharapkan kepada sahabat ini, kepada pelanggan air minum, di tengah situasi COVID ini, ya, dengan ekonomi yang boleh katakan agak menurun gitu. Iya. Tentunya kami mengharap, di samping memang tujuan kami pemerataan pemakaian air, dan juga kami mengharap hemat air yang jangan sampai nanti di akhir bulan ribut dengan biaya yang lebih tinggi Pak. Karena ini kan jadi masalah juga di kita dengan lupa pakai air yang ujung-ujung di akhir bulan bayarnya tinggi jadi masalah. Begitu juga kesian juga lah bagi yang daerah-daerah yang tidak airnya kecil, itu biar tidak jadi permasalahan kita dalam pelayanan. Tentunya kami mengharap untuk ke depan ini, dan sering juga kami imbau kepada pelanggan, yang pertama hemat air itu pasti kami instruksikan, yang kedua bantu juga kami bagaimana kita bisa melancar dalam segi pelayanan lebih baik. Tentunya kami mengharapkan di masing-masing pelanggan pada kesempatan baik ini, mohon ada penampungan di masing-masing rumah untuk kepentingan kita, kepentingan rumah tangga 1 sampai 2 hari. Mungkin salah satunya 1 kubik lah per hari untuk pelanggan sudah bisa menampung Pak. Mungkin begitu Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini, dan pemirsa demikian wawancara kami bersama Ida Bagus Gede Arsana ST, Dirut Perumda Air Minum Tirta Suaka Dharma Denpasar. Ini terkait pelayanan Perumda Air Minum Tirta Suaka Dharma Denpasar di masa COVID-19 dalam Bali Post Talk. Tetaplah di Bali TV, salam Indonesia.